Di video ini saya akan jelasin cara saya dapat 10 juta pertama dari internet tanpa pengalaman, tanpa modal, dan ini bukan dari freelancing atau jualan jasa. Waktu dulu saya kehilangan pekerjaan, saya mencoba peruntungan untuk cari duit di internet. Salah satu yang saya coba itu adalah freelancing, tapi cari job freelancing itu cukup susah pada saat itu, karena saya sendiri juga adalah pemula dan belum punya pengalaman, jadi nggak ada yang ngelirik. Tapi karena saya harus bertahan hidup sambil terus cari freelance job, saya juga melakukan cara yang kedua untuk cari uang di internet. Dan cara kedua ini adalah affiliate marketing. Kita bisa kerja dari rumah, nggak perlu bikin produk sendiri, nggak perlu tanganin customer support dan komplain, nggak perlu handle order dan pembayaran, dan bisa dimulai dengan modal sangat minim. Bahkan pakai HP doang pun jadi. Affiliate marketing ini telah menjadi salah satu high income skill yang saya miliki sampai sekarang. Metode serta strateginya juga cukup banyak, bukan cuma di TikTok atau di Shopee, dan bukan berarti harus selalu live untuk nawar-nawarin barang. Nah, saya akan jelasin strategi-strategi yang memang cocok untuk pemula, yang memang masih bekerja sampai sekarang, yang biasanya cuma ada di kursus berbayar, tapi saya akan berikan gratis di video ini. Termasuk cara menemukan affiliate program dengan komisi besar, strategi promosi tanpa modal yang bisa diikuti pemula agar sering mendapat komisi, formula konten supaya sering direkomendasikan algoritma, dan ini bekerja di medsos manapun termasuk TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Serta cara meningkatkan komisi affiliate tanpa melakukan kerja tambahan. Untuk tahu semua itu, kalian cukup nonton video ini sampai habis dan setelah beres, tinggal dipraktekin aja langsung. Affiliate marketing adalah kegiatan memasarkan produk atau bisnis milik pihak lain, di mana kita bisa dapat komisi jika terjadi penjualan atau terjadi suatu tindakan. Dalam dunia affiliate itu ada beberapa jenis komisi. Jenis komisi yang paling umum adalah PPS atau pay per sale alias komisi per penjualan. Biasanya sekian persen dari harga jual. Lalu ada PPL atau pay per lead. Dengan pay per lead ini kita bisa dapat komisi walaupun orang yang kita arahkan itu nggak beli apa-apa. Dia cukup daftar untuk melakukan free trial atau percobaan gratis. Lalu ada CPA, singkatan dari Cost Per Acquisition atau Cost Per Action. Dan ini biasa disebut juga sebagai Pay Per Action. Kita bisa dapat komisi di saat orang yang kita arahkan ke situs pemilik bisnis itu melakukan action atau tindakan tertentu. Ini bisa download games, ngisi kuis, dan lain-lain. Sedangkan recurring commission bisa dibilang passive income. Misalnya kita berhasil menjual suatu keanggotaan bulanan atau per tahun, nah di saat anggotanya itu membayar iuran bulan berikutnya, kita bakal tetap dapat komisi walaupun nggak ngelakuin apa-apa. Cuma persentasenya biasanya lebih kecil dibanding dengan persentase di awal. Setiap affiliate program memiliki struktur komisi yang berbeda-beda, dan umumnya hanya menawarkan satu atau dua jenis komisi yang tadi saya sebut. Bisnis atau perusahaan yang menyelenggarakan affiliate program atau program afiliasi disebut sebagai vendor atau brand. Sedangkan sebagai pemasar lepas, kita disebut sebagai affiliate atau afiliasi. Sebagai affiliate kita nggak terikat kontrak dan juga nggak dikejar-kejar target, jadi suka-suka aja kalau mau liburan dulu juga silahkan. Komisi yang cukup besar itu datang dari produk digital, bukan dari produk fisik. Jualan produk fisik itu dapat komisi 5% pun udah dianggap lumayan. Kalau ada yang kasih 10%, ini bisa dibilang cukup royal. Sedangkan kalau produk digital, komisinya bisa antara 20% hingga 50%, bahkan ada yang 70%. Sebagai seorang affiliate, tugas kita hanya mendatangkan traffic atau pengunjung dan kita akan diberikan tautan khusus yang disebut affiliate link atau affiliate tracking. Ini supaya transaksi yang terjadi bisa di-track sama vendornya dan komisinya masuk ke kita. Sedangkan untuk strategi promosinya, yang cocok untuk pemula, terutama yang cuma modal HP doang, itu lewat medsos. Selain lewat medsos, ada tempat lain yang juga cocok untuk pemula. Nanti saya akan bahas strategi promosinya di medsos dan juga di tempat yang satunya lagi. Perlu dicatat bahwa affiliate marketing bukan program cepat kaya, perlu pembelajaran serta usaha untuk bisa berhasil. Hasil yang bisa kalian raih belum tentu sama dengan saya, karena akan bergantung kepada pembelajaran, usaha, serta ketahanan mental kalian. Memasarin produk orang lain atau produk sendiri, langkah-langkah dasarnya itu sama dan harus dimulai dengan yang namanya market research. Kita harus tahu kondisinya, market atau pasar mana yang cukup menguntungkan, tapi kondisi persaingannya itu masih bisa kita hadapi. Cuma market yang sangat menguntungkan itu biasanya sulit ditembus karena sangat kompetitif. Jadi untuk pemula di sini punya dua opsi. Opsi pertama, cari market lain yang kompetisinya lebih rendah tapi masih cukup menguntungkan. Opsi kedua, lakukan niching down. Niching down itu memilih niche market atau ceruk pasar yang lebih fokus, lebih spesifik. Misalnya kalau kita memilih industri kecantikan, itu kita bisa memilih niche market hanya memasarkan produk-produk masker saja. Atau bisa spesifik lagi, kita hanya memasarkan produk-produk masker yang dibuat di Indonesia. Nah tapi supaya nggak panjang lebar, ini saya kasih kalian bocoran market yang cukup menguntungkan. Pilih aja salah satu yang paling disuka dan paling dimengerti. Lalu bisa juga coba niching down untuk menghindari persaingan yang terlalu tinggi, dan saya juga udah tulis beberapa sampel niche market yang lebih spesifik di sini.
Setelah memilih niche, pilih platform medsos yang paling sesuai dengan niche yang kita pilih. Jadi coba dilihat dulu, kalau misalkan kita pilih niche golf, ini coba cari tahu di mana aja audiens golf itu berkumpul. Nah kalau misalkan banyak akun yang followersnya lumayan banyak, itu berarti audiensnya cukup besar. Nah tapi harus dicek lagi engagementnya. Cek apakah akun-akun tersebut masih sering upload konten, terus cek engagementnya itu kayak like, komen itu apakah cukup rame. Karena kalau misalkan di suatu platform itu cukup sepi, ya berarti niche tersebut nggak cocok di platform tersebut. Affiliate program untuk produk fisik itu cukup banyak di Indonesia, namun untuk produk digital tidak sebanyak di luar negeri. And by the way, affiliate program yang dari luar negeri itu cukup besar komisinya karena kita bisa dapat dolar. Salah satu affiliate network tertua adalah clickbank.com. Untuk daftar gratis, klik menu login ini, terus klik di sini untuk bikin akun baru. Selanjutnya tinggal isi aja form pendaftarannya. Kalau udah login, kita harus bikin nickname dulu. Saya akan pilih ini aja sebagai nickname. Terus di sini kita bisa masuk ke affiliate marketplace-nya. Kita bisa pilih kategori yang sesuai dengan niche kita. Ini kalau ada tulisan recurring, berarti ini produk berlangganan atau keanggotaan, dan kita bisa dapat komisi recurring tiap bulan. Untuk rata-rata komisi yang didapat per conversion alias per customer bisa lihat di sini. Tapi ini rata-rata, bukan berarti setiap kita dapat customer baru, kita bakal dapat komisi segini. Terus di sini kita bisa lihat ada keterangan upsell flow. Ini berarti ada 2 produk atau lebih yang dijual. Cara kerjanya gini, di saat ada seorang pengunjung, dia akan melihat sales page atau halaman penawaran untuk satu produk yang disebut front-end product. Kalau dia beli front-end produknya, maka kita akan mendapat komisi dan pembeli akan segera mendapatkan akses ke produk digital yang ia beli. Tapi sebelum aksesnya diberikan, akan ditampilkan dulu penawaran produk lainnya alias upsell. Customer baru ini bisa memilih untuk membeli atau menolak. Tapi kalau dia membeli lagi, maka kita akan mendapatkan tambahan komisi dari penjualan upsell. Kalau ternyata menolak, jangan khawatir, karena biasanya akan muncul downsell. Tentunya customer bisa membeli atau menolak, tapi kalau ternyata dia beli, maka kita akan dapat komisi dari penjualan downsell tersebut. Dan proses upsell downsell ini bisa muncul sampai 2-3 kali. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlewati. Nah, upsell dan downsell ini bisa cukup banyak, tapi kalau terlalu banyak itu kadang kerasa annoying ya. Tapi di sisi lain, kalau kita mempromosikan produk yang memiliki upsell flow, itu kalau kita berhasil ngirim 1 orang pun, kita bisa dapat komisi yang lebih maksimal. Untuk dapat affiliate link, tinggal klik promote. Terus di sini kita pilih nickname yang sudah dibuat dan klik tombol ini. Ini adalah affiliate link khusus yang dibuat untuk kita dan kita tinggal copy. Digistore24 ini adalah alternatif dari Clickbank, di mana terdapat banyak affiliate program untuk produk digital. Saya sendiri belum pernah menggunakan Digistore24, jadi saya belum bisa terlalu menyarankan, tapi nanti kalian bisa cek sendiri. Dan kalau mau promosi brand-brand besar, kalian bisa join ke CJ Affiliate dengan alamat cj.com. Di sini kalau mau daftar, pilih pendaftaran untuk jadi publisher. Google sendiri punya affiliate program untuk produk Google Workspace dan affiliate network yang digunakan Google adalah CJ. Jadi kalau mau promosi Google Workspace harus daftar dulu ke CJ. Selain itu, brand-brand besar juga suka pakai impact.com sebagai affiliate networknya. Di sini juga kalian bisa daftar sebagai publisher. Untuk Impact ini kebetulan saya pernah join, dan ini affiliate areanya Impact. Di sini banyak sekali brand-brand yang bisa kita pilih untuk dipromosikan. Kalau salah satunya diklik, kita bisa lihat jenis komisi dan seberapa besar yang bisa kita dapat. Terus di bagian detail ada beberapa informasi tambahan. Nah, kalau promosi lewat medsos, pastikan di bagian open to influencer-nya ini di checklist. Untuk mengajukan permintaan jadi affiliate, tinggal klik aja linknya, lalu klik tombol yang kira-kira seperti ini. Nah, Amazon.com juga punya affiliate program namanya Amazon Associates. Untuk linknya kalian bisa cari aja di Google dengan kata kunci Amazon Affiliate. Tapi perlu diketahui bahwa nggak semua affiliate program itu di-host di affiliate network. Contohnya VidIQ, ini kalau kita masuk situsnya dan scroll ke menu paling bawah, di sini ada link untuk join affiliate programnya. Untuk jadi affiliate VidIQ, kita daftar aja gratis langsung di situsnya. Marketplace besar seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan Lazada itu punya affiliate program masing-masing. Ini adalah halaman pendaftaran jadi Shopee Affiliate, dan ini benefitsnya kalau kita bergabung jadi affiliate. Kalau untuk link daftar jadi affiliate Shopee, nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Untuk lainnya kalian bisa cari di Google dengan kata kunci, contohnya program afiliasi Blibli. Nama marketplace-nya bisa diganti kalau mau cari yang lain, misalnya program afiliasi Tokopedia. Nah, ini tinggal diklik aja, dan ini halaman untuk daftarnya. Kalau kita masuk ke aplikasi Tokopedia di HP, terus masuk ke profil atau akun setting di atas sini, kalau kita udah keterima jadi affiliate, kita bisa masuk ke affiliate areanya dengan tab di sini. Ini produk-produk yang bisa kita promosiin, dan kita juga bisa promosikan produk yang pernah kita beli di Tokopedia. Kita tinggal tap aja untuk promosikan, dan di sini kita bisa salin affiliate linknya.
Untuk Shopee juga cara kerjanya kurang lebih sama. Kita buka aplikasinya dulu, terus masuk ke akun setting. Dan kalau udah diterima, di sini akan ada menu affiliate program yang bisa kita akses. Sama seperti di Tokopedia, di affiliate area Shopee ini ada produk-produk yang bisa kita promosikan. Atau kita juga bisa cari di sini, misalnya kamera vlog. Kalau saya pilih salah satu produknya, di sini akan ada tombol bagikan. Kita tinggal tap aja, lalu pilih salin link. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan nama situs atau nama brand, contohnya program afiliasi tiket.com. Dan ini memang ada ya, kalian bisa coba join kalau kalian konten kreator travel. Walaupun untuk daftar affiliate program itu gratis, tapi sebagian network itu akan melakukan review dan proses approval dulu. Kunci sukses untuk dapat komisi dimulai dengan memilih produk pemenang. Kalau produknya jelek, landing page-nya juga nggak bagus, itu kita udah capek-capek promosi dan mengirim banyak pengunjung ke vendornya, belum tentu kita bisa dapat komisi yang banyak. Kalau mereka nggak ahli dalam melakukan penjualan, conversion rate-nya itu biasanya nggak bagus. Nah, jadi sangat penting untuk tahu caranya memilih produk affiliate yang tepat untuk dipromosikan. Kriteria pertama dalam memilih produk afiliasi yang tepat untuk dipromosikan, perhatikan manfaat serta kualitas produknya. Apakah produknya itu cocok dengan target audience di niche pilihan kita? Apakah bisa jadi solusi untuk masalah-masalah yang mereka hadapi? Nah, itu kita perlu gali dulu informasi produknya. Coba cari review dari customer-customer yang udah beli, terus cari tahu juga informasi tentang reputasi vendornya. Jangan sampai si vendornya itu adalah tipe penjual yang susah nge-reply kalau dikontak. Karena saya sendiri juga pernah dapat komisi di atas 10 juta, tapi itu gagal cair. Waktu itu saya kurang riset, ternyata kualitas produknya itu nggak sebanding dengan harganya. Nah, yang saya promosiin pada saat itu adalah paket digital produk, isinya itu ada aplikasi, e-book, video training, sama live coaching call. Nah, tapi live coaching call-nya itu ternyata terlambat dan customer support-nya juga pas dihubungi itu responnya lama. Jadi akhirnya semua orang yang beli lewat saya itu minta refund. Dalam penjualan digital produk, ada yang namanya garansi 100% uang kembali. Selama masa garansi masih berlaku, biasanya itu 30-90 hari, itu si customer berhak minta uang kembali 100%. Dan kalau si vendornya setuju untuk refund 100%, itu komisi kita juga ikut hilang. Kriteria kedua, cek kualitas landing page-nya. Landing page adalah halaman web khusus yang dibuat untuk membujuk orang agar mau membeli atau melakukan action yang diharapkan. Coba diklik dulu link affiliate kita, dicek itu apakah berfungsi, tapi jangan beli produknya pakai link affiliate kita ya, karena suka diakalin sama orang untuk dapat diskon. Ini kalau sampai ketahuan, itu kita bisa dikeluarin. Nah, tapi ini kita cuma ngecek doang, apakah linknya berfungsi dengan baik, apakah landing page atau halaman webnya profesional, apakah cukup menarik perhatian dan mudah untuk dimengerti. Jadi saat ngelihat itu, coba dibaca atau coba dilihat kalau misalkan ada video, itu kita sendiri kira-kira tertarik nggak? Kalau misalkan kita sendiri nggak tertarik, itu pelanggan juga belum tentu tertarik. Dan yang pasti, cek juga foto-fotonya. Fotonya itu harus profesional dan benar-benar bisa menarik perhatian pelanggan. Yang harus kita promosiin itu adalah produk yang penawarannya itu sangat menarik. Kalau kita memaksakan promosi produk yang kurang menarik, apalagi juga situsnya nggak terlihat profesional, itu conversion rate-nya bisa rendah. Conversion rate adalah persentase pengunjung yang menyelesaikan goal. Goalnya ini bisa membeli atau melakukan action tertentu, misalnya daftar atau download games. Kalau conversion rate-nya 2%, berarti dari 100 pengunjung yang kita kirim ke vendor, ada 2 orang yang beli atau melakukan action. 2 kriteria lainnya adalah durasi cookie dan juga besarnya komisi. Saat orang klik affiliate link, itu sistemnya akan ngedrop yang namanya cookie. Cookie adalah data yang disimpan di perangkat si pengunjung, baik di komputer atau di HP. Data dalam cookie tersebut salah satunya adalah affiliate ID. Jadi sistem si vendornya itu tahu affiliate-nya itu siapa. Ini supaya komisinya nggak salah masuk. Nah, si cookie ini ada umurnya, ada yang seumur hidup, ada lifetime cookie, ada yang cuma 30 hari, 7 hari, bahkan cuma 3 hari. Nah, umur cookie-nya ini semakin lama semakin bagus. Jadi kalau misalkan kita mempromosikan produk hari ini dan ada orang yang klik, tapi dia baru belinya itu 2 hari kemudian atau bahkan seminggu kemudian, itu kita tetap dapat komisi. Nah, kalau soal komisi, pastikan aja komisinya adil untuk kita. Ya, kalau mau cari yang besar, coba cari high ticket produk, dan ini juga biasanya nggak selalu ada ya. Atau sering-sering aja promosi produk-produk luar negeri ke audiens yang ada di luar negeri. Nah, tapi yang perlu diingat, pastikan kita hanya memilih produk berkualitas dan juga legal. Nah, orang itu belum tentu beli, bahkan kebanyakannya itu bakal nggak beli di saat pertama kali ditawari. Mereka perlu diyakinkan dulu, apalagi kalau mereka belum kenal siapa kita dan nggak tahu juga produk yang kita tawarkan. Jadi kita perlu mengerti yang namanya marketing funnel. Dan ini dibagi 3, top of the funnel disingkat TOFU, middle of the funnel disingkat MOFU, dan yang paling bawah yang paling bisa bikin cuan adalah bottom of the funnel alias BOFU. Orang-orang yang bakal beli itu adalah orang-orang yang berada di BOFU, di mana jumlahnya paling sedikit, tapi udah lebih percaya sama kita dan semakin yakin untuk ngeluarin duit.
Cuma setiap orang itu jalan masuknya tetap harus lewat Tofu dulu. Orang-orang yang ada di Tofu itu adalah orang-orang yang belum tahu siapa kita, belum pernah lihat konten kita, dan mereka nggak ada rencana sama sekali untuk beli barang dari kita. Sedangkan orang-orang di Mofu udah mengenal dan mulai percaya sama kita. Tapi mereka juga belum terlalu siap untuk beli, mereka masih dalam fase mempertimbangkan. Jadi pemasaran itu ada alurnya, dan ini berarti kita harus bikin 3 jenis konten untuk masing-masing funnel. Untuk Tofu, kita harus bikin konten yang bukan jualan. Tujuannya untuk menjaring banyak audiens baru yang berada di niche yang kita pilih. Dalam marketing, proses ini disebut dengan membangun awareness. Konten-konten Tofu ini cukup umum, ini bisa tutorial, tips, info, opini, dan bahkan quotes yang berhubungan dengan niche yang kita pilih. Nah, misalnya kita mau memasarkan produk lighting untuk konten kreator. Kalau untuk Tofu, kita bisa bikin tutorial, misalnya tutorial cara menggunakan 3-point lighting, atau tutorial cara agar video terlihat profesional walaupun syuting pakai kamera jelek. Karena kalau pakai lighting itu, videonya bisa terbantu jadi lebih bagus. Nah, di kontennya ini, kita bisa mention produk lighting yang kita jual, tapi kita nggak benar-benar jualan. Kita cuma mention aja, misalnya ini merek lighting yang saya pakai, tapi cukup segitu aja. Nah, tapi dalam proses membangun awareness ini, kita juga harus sering bikin konten-konten yang memang tidak berhubungan sama sekali dengan suatu produk. Sedangkan tujuan konten Mofu adalah untuk menjalin hubungan baik dan meyakinkan audiens yang sudah mengenal kita. Karena mereka belum terlalu yakin untuk ngeluarin duit. Nah, untuk konten Mofu, kita bisa bikin konten yang lebih mendalam. Misalnya kalau di konten Tofu itu kita memberikan solusi umum dari suatu masalah, nah di konten Mofu-nya ini kita bisa lebih perdalam lagi pembahasannya. Terus kita juga bisa bikin konten-konten yang menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens. Nah, kalau untuk urusan jualannya, kita bisa bikin konten komparasi produk, misalnya produk A versus produk B. Selain itu juga kita bisa bikin konten yang menceritakan pengalaman kita dalam menggunakan produknya, atau bisa juga interview orang lain yang menggunakan produk tersebut. Nah, tapi di Mofu ini, kalau kita mention produk, itu jangan sampai hard selling dulu, jadi sama kayak di Tofu. Karena di sini tujuan utamanya adalah menjalin hubungan baik. Cara mencari inspirasi ide konten untuk Tofu dan Mofu kalau lagi mentok, follow akun-akun brand atau perusahaan yang produk-produknya cocok untuk audiens kita. Pantau percakapan atau komen yang terjadi di akun-akun mereka, catat jika terjadi komentar positif dan juga negatif tentang produk-produk mereka. Dan ini termasuk saran-saran yang dilontarkan oleh audiens. Follow juga akun-akun influencer yang satu niche atau satu industri dengan kita, ini terlepas apakah dia jualan atau enggak. Yang penting, follow influencer yang engagement-nya bagus. Lalu pantau konten dan percakapan-percakapan yang terjadi untuk cari tambahan ide-ide konten. Pantau juga tren yang terjadi. Kalau ada topik atau hashtag trending yang bisa dikaitkan dengan niche kita, gali info tentang tren tersebut karena bisa dijadikan ide konten. Sedangkan untuk konten Bofu, fungsinya untuk mengonversi audiens menjadi pembeli. Tipe konten yang paling umum untuk Bofu ini adalah produk review, di mana kita jelasin manfaat-manfaat produknya, dan kita juga bisa bikin konten use case. Dan di konten use case ini, kita fokus hanya jelasin satu manfaat produknya, tapi kita jelasin secara detail dan juga mendalam. Saat promosi di medsos, kita harus bikin konten yang disukai oleh algoritma. Ini baik untuk Tofu, Mofu, dan juga Bofu. Konten yang disukai algoritma itu sebetulnya konten yang disukai penonton. Algoritma itu bekerja dengan memprediksi apa yang sekiranya bakal disukai penonton dengan mengacu kepada histori tontonan mereka. Dengan melakukan apa yang tadi saya ajarkan untuk mencari ide-ide konten, kalian bakal lebih tahu apa yang disukai penonton. Nah, tapi si algoritma ini juga melihat interaksi-interaksi lainnya, seperti retensi dan juga jam tayang, terus juga like, komen, dan juga share. Nah, jadi supaya kalian dapat engagement dan juga jam tayang yang bagus, gunakan formula PAS plus CTA. PAS adalah singkatan dari Problem, Agitate, Solution. Kontennya dimulai dengan mendeskripsikan masalah atau pain point yang dihadapi audiens atau masalah yang belum disadari oleh audiens. Tapi masalah tersebut bisa saja nantinya menghinggapi audiens. Cara mengutarakannya bisa secara langsung dengan menggunakan pertanyaan, bisa melalui cerita pengalaman pribadi, dan bisa menggunakan anekdot atau fakta menarik. Nah, setelah itu, lanjut dengan agitate. Ini supaya kita bisa lebih connect secara emosional dengan audiens, yaitu dengan memperparah masalahnya. Atau dengan memperjelas akibat-akibat yang bisa terjadi jika masalah tersebut tidak diselesaikan. Bagian agitate ini akan lebih efektif kalau kita bicara secara personal dan juga menggunakan empati. Nah, jadi supaya lebih connect, jangan memposisikan diri kita sebagai seorang penjual, tapi bicara sebagai seorang pengguna dari produk yang dipromosikan. Lalu lanjutkan dengan memberikan solusi. Dan terakhir, lontarkan CTA alias call to action. Terus kita promosi di Instagram atau TikTok, itu linknya terpaksa kita pasang di bio. Jadi call to action-nya harus menyertakan link in bio di caption dan juga di videonya. Kalau di Twitter sih lebih enak ya, bisa langsung masukin link di situ. Tapi kalau di YouTube Short, ini kapabilitas untuk masukin linknya itu baru aja dicabut sama YouTube. Nah, kalau di video durasi panjang, kita masih bisa masukin link di deskripsi video. Video bukan satu-satunya jenis konten untuk promosi sebagai affiliate.
Sesekali kita bisa promosi produk di Twitter, yang penting jangan terus-terusan promosi. Dan kita juga bisa nulis artikel di platform seperti Medium, ini cocok banget untuk yang promosi ke luar negeri. Bahkan ada yang bilang katanya dapat komisi $3.000 dengan nyelipin affiliate link di artikel Medium. Cuma saat promosi di Medium, ada aturan yang harus kita patuhi saat mempromosikan produk affiliate. Pertama, kita nggak boleh melakukan hard selling, dan cukup mention produknya sesekali, itu pun kalau memang berkaitan. Kedua, kita harus memasang affiliate disclosure di bagian paling bawah artikel untuk menyatakan bahwa beberapa link di artikel tersebut adalah affiliate link. Dan kalau produknya dibeli, maka saya mendapat komisi. Ini memang aturan dari Amerika dan sebetulnya di platform manapun dengan cara apapun, kalau kita promosi ke Amerika, kita diwajibkan untuk memasang affiliate disclosure. Untuk melebarkan sayap, kita bisa promosi di online group. Dan ini ada 2 langkah. Langkah pertama adalah dengan join ke grup yang sesuai dengan niche market yang kita pilih, tapi tujuannya itu untuk membangun awareness, bukan jualan secara langsung. Karena kalau kita join ke grup orang, itu belum tentu boleh promosi. Tapi karena tujuannya untuk bangun awareness, kalau memang grupnya rame, ya kita masuk aja walaupun nggak bisa promosi. Tapi di situ kita itu networking, kenalan dengan anggota-anggota lain. Pertama kita bisa nemuin tambahan ide-ide konten, terus kita juga sambil branding dengan membantu anggota-anggota lain. Kalau misalkan ada yang nanya sesuatu dan kita bisa jawab, ya kita jawab aja dengan sebaik mungkin. Nah, untuk langkah keduanya, bikin private group kita sendiri. Nah, kalau di private group kita sendiri, tentunya kita bisa promosi ya, karena itu punya kita sendiri. Nah, yang penting, kita tetap memberikan manfaat yang banyak. Yaitu dengan memberikan banyak konten-konten Mofu di private group milik kita sendiri. Jadi nggak cuma jualannya doang ya. Kita bisa bikin private group di Facebook group atau di Discord. Untuk audiens Indonesia, Telegram juga sering digunakan untuk hosting private group, walaupun Telegram itu sebetulnya adalah messenger. Nah, kenapa harus repot bikin private group kalau akun medsos sudah berkembang? Di grup itu kita bisa lebih menjalin hubungan baik dengan audiens dan algoritma tidak akan terlalu ikut campur dalam membatasi rekomendasi konten kepada anggota. Selain itu karena sifatnya privat, tidak ada konten-konten dari kreator lain yang mencoba bersaing dengan konten kita. Dan yang pasti, kita lebih memiliki kontrol saat di grup. Untuk dapat komisi 1 juta pertama aja buat saya itu nggak instan, dan karena memang nggak ada yang instan juga ya. Itu perlu waktu, kita harus belajar dan juga berusaha. Nah, untuk dapat 10 juta pertamanya itu butuh waktu beberapa bulan kemudian setelah dapat 1 juta pertama. Tapi setelah benar-benar ngerti, penghasilannya itu meningkat terus sampai akhirnya saya punya bisnis sendiri. Dan dengan panduan yang tadi saya jelaskan, kalian bakal lebih terarah, tapi tetap bakal butuh waktu untuk mengenal seluk-beluknya. Kerja keras, sabar, dan tekun itu satu hal. Di sisi lain, kita juga harus punya pikiran terbuka dan pikiran positif, mau terus belajar hal-hal baru, dan mau memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dan kalau medsos dan grupnya juga udah berkembang, itu juga jangan cepet puas ya. Tapi media jualannya bisa kita terus upgrade, bisa jadi punya situs, strategi marketingnya juga udah pakai SEO atau bahkan pakai iklan ya. Tetapi awalnya kita mulai dengan fokus dari satu platform dulu. Dan secara perlahan-lahan kita mulai melebarkan sayap.